Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia ucapkan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki urusannya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sungguh ia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam kelanjutan pembahasan fadlul zikir, yaitu keutamaan zikir yang dibawakan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani di dalam kitabnya Hisnul Muslim, yaitu terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dan kita ketahui bersama jemaah, di antara zikir yang paling utama yaitu membaca Al-Quran. Jadi seorang ketika dia membaca Al-Quran, dia sedang berzikir, dan itu dikatakan termasuk dari zikir yang paling utama. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dan kami sedang berada di suffah. Pertanyaannya jemaah, apa itu suffah? Emperan pinggiran Masjid Nabawi. Jadi dari kalangan para sahabat
di mana tinggalnya mereka, di pinggiran masjid, di emperan masjid. Itu yang dikenal dengan ahlus suffah, orang-orang fakir, miskin dari kalangan para sahabat yang mereka tidak memiliki tempat tinggal. Maka dikatakan oleh Uqbah bin Amir, keluar Nabi Muhammad SAW dan kami sedang di Suffah. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Budhan atau ila al-Aqiq? Maukah salah seorang di antara kalian di waktu pagi hari, di setiap waktu pagi hari, pergi ke lembah Budhan atau ke lembah Aqiq? Di mana tuh jemaah lembah Budhan dan Aqiq? Lembah yang ada di Madinah. Jadi Rasulullah katakan, maukah kalian di setiap pagi hari pergi ke lembah Budhan atau ke lembah Aqiq? Ngapain? Fayatiya minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ismin wala qati'ati rahimin. Di lembah Budhan tersebut atau di lembah Aqiq tersebut, kalian mendapatkan 2 ekor onta yang gemuk, jemaah. Onta yang besar, tanpa ada dosa di dalamnya dan tidak pula memutus silaturahim. Jadi antum mendapatkannya bukan dengan cara mencuri, kan gitu. Kalau antum ngambil onta orang, hewan ternak orang, antum mencurinya, ini berdosa tidak? Berdosa. Tapi kata Rasulullah SAW, antum pergi ke lembah Budhan atau ke lembah Aqiq, dapat 2 ekor onta yang gemuk yang besar tanpa ada dosa di dalamnya. Wala qati'ati rahimin, dan tidak pula memutus silaturahim. Kenapa jemaah? Dalam kenyataan kehidupan kita ada orang-orang yang ia mengambil yang bukan haknya dari harta waris ataupun yang lainnya, yang seharusnya itu menjadi hak siapa? Saudaranya, ya, hak kerabatnya dan yang lainnya. Dia mengambilnya, maka itu menjadi sebab apa? Terputusnya silaturahim. Betul tidak? Iya. Karena sebab dunia, karena sebab orang mengambil yang bukan hak dia. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian pergi ke lembah Budhan atau ke lembah Aqiq, dapat 2 ekor onta yang gemuk yang besar tanpa ada dosa di dalamnya dan tidak pula memutus silaturahim. Pertanyaannya, ketika antum diberikan penawaran seperti ini, ditunjukkan kepada suatu perbuatan seperti ini, kira-kira antum mengerjakan tidak? Bukan dikerjakan lagi jemaah, langsung berangkat kita. 2 ekor onta gemuk besar tuh, kalau diuangkan berapa jemaah? Puluhan juta, bahkan mencapai ratusan juta, kan seperti itu. Ya, kita pagi hari ke lembah Budhan atau Aqiq, dapat 2 ekor onta yang gemuk besar, bagaikan dapat uang puluhan atau ratusan juta, tanpa mencuri, tanpa memutus silaturahim. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Ya, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami menginginkannya, kami menyukainya.
untuk kami pergi ke lembah Buha dan Aqiq dan dapat berapa tadi? 2 ekor unta yang gemuk yang besar. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lama aw yaqra'a ayatayn min kitabillah khairun lahu min naqataini. Tidakkah kalian di waktu pagi hari atau kapanpun jemaah sifat waktunya, kalian pergi ke masjid dan kalian mempelajari 2 ayat atau kalian membaca 2 ayat dari kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini lebih baik untuknya, lebih utama baginya dari mendapatkan 2 ekor unta yang gemuk dan besar. Masya Allah. Jadi seseorang jalan ke masjid buat ngapain? Mempelajari 2 ayat. Untuk dia membaca 2 ayat dari Al-Quran, maka ini lebih utama, ini lebih baik dari mendapatkan 2 ekor unta yang gemuk dan besar. Ketika antum ditanya 2 ayat kita baca ataupun 2 ayat kita pelajari, kira-kira butuh waktu berapa jemaah? Enggak lama, betul tidak? Lebih berat ataupun lebih lama ketika pergi kemana tadi? Ke lembah Buha, kan gitu. Ke lembah Aqiq, ke masjid, 2 ayat kita baca sebentar, 2 ayat kita kaji. Oh, sekiranya pembahasannya panjang, dalam gitu kan, mungkin 1 jam kajian selesai 2 ayat kan gitu. Ya mungkin hitungan menit maupun sampai 1 jam tadi kita mendapatkan lebih utama, lebih baik dari 2 ekor unta yang gemuk yang besar. Permasalahannya, manusia ini melihat sesuatu itu dari nilai dunia yang ia lihat, yang nyata jemaah. Sekiranya beneran tuh kita dapat 2 ekor unta, berangkat gak kira-kira? Berangkat. Mungkin di masjid ini sudah gak ada orang jemaah. Kenapa? Semuanya berangkat gitu kan, dapat 2 ekor unta. Tapi ingat, seseorang ke masjid, dia baca 2 ayat atau dia pelajari 2 ayat tersebut, ini lebih baik dan lebih utama dari mendapatkan 2 ekor unta yang gemuk dan besar. Masya Allah. Inilah yang dikatakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa dibandingkan, dinilai dengan dunia. Tidak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasan yang lebih utama dan lebih baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, wa salasun khairun lahu min salasin. Dan seseorang membaca 3 ayat atau ia mempelajari 3 ayat tersebut, maka ini lebih utama, lebih baik untuknya dari mendapatkan berapa? 3 ekor unta yang gemuk yang besar. Berarti pahala orang yang membaca Quran, pahala orang yang mempelajari Al-Quran amatlah sangat besar pahalanya. Lebih utama, lebih baik dari mendapatkan 3 ekor unta. Kira-kira jemaah, kalau antum baca 3 ayat langsung diberikan 3 ekor unta gitu, kira-kira semangat banget nggak antum untuk baca Quran? Semangat sekali jemaah. Antum akan tambah ke 4 ayat, ke 5 ayat, dan seterusnya. Tapi ingat, janji kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan balasan kesempurnaannya kapan? Di
di hari kiamat berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayangkan kalau putra-putri kita mereka bersekolah atau memiliki kebiasaan menghafal Quran jamaah. Orang tuh kalau bisa hafal satu ayat, dia perlu ulang-ulang berapa kali itu satu ayat? Mungkin dia baca 5 kali, belum hafal jamaah. Dia baca 10 kali. 10 kali belum hafal. Dia baca berapa? 20 kali, belum hafal juga. Mungkin sampai 30 kali dia baru hafal. Tikrar, pengulangan bacaan sampai dia hafal. Dari pengulangan tersebut, maka senantiasa ia mendapatkan pahala yang agung, pahala yang besar dari membaca Al-Quran. Jadi kalau ibaratnya 30 ayat dia baca, seperti dia mendapatkan berapa? Lebih baik, lebih utama dari 30 ekor unta, kan seperti itu. Maka gak ada ruginya jemaah ketika orang dekat dengan Quran, dia pelajari, dia baca, yang ia dapatkan pahala dan aliran pahala untuknya. Maka beruntunglah orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW katakan, wa arba'un khairun lahu min arba'in. Dan ketika ia membaca 4 ayat atau ia mempelajari 4 ayat tersebut, maka itu lebih utama, lebih baik baginya dari mendapatkan berapa? 4 ekor unta yang gemuk yang besar. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan ketika ia makin banyak membacanya, mempelajarinya, maka jumlah pahala yang ia dapatkan juga makin banyak jemaah. 5 ayat, maka dia mendapatkan pahala lebih utama dari 5 ekor unta. 6 ayat yang ia baca dan seterusnya, dia akan mendapatkan lebih utama dari jumlah bilangan yang ia baca dari Al-Quran tersebut. Masya Allah. Antum 3 menit, 5 menit jemaah duduk untuk baca Quran, kira-kira dapat berapa ayat? Kalau ayatnya pendek-pendek jemaah, itu 1 halaman sudah dapat mungkin, ya 40 ayat dan seterusnya. Masya Allah. Inilah rahasianya. Salafuna soleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka amat sangat bersemangat untuk berinteraksi dengan Quran. Mereka membacanya dan membacanya, mereka mempelajarinya dan mereka mempelajarinya. Kenapa jemaah? Agungnya pahala yang Allah berikan, yang Allah janjikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Quran bahwasanya Al-Quran itu mubarak. Apa arti mubarak? Penuh dengan keberkahan. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat ke-155. Surat apa jemaah? Al-An'am 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Dan ini kitab, maksudnya Al-Quran, kami turunkan, kata Allah, mubarak, yaitu penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah Al-Quran, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup kita. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita
menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, kita mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam Quran, maka sungguhlah keberkahan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Apa yang berkah jemaah? Umur kita berkah, Masya Allah. Ya, begitu juga tempat rumah kita juga berkah. Kita bacakan Al-Quran di dalamnya. Dan nanti kita akan sebutkan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat indah. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran maka akan menjadi berkah dan mulia. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat yang lainnya. Allah sifati Al-Quran dengan apa tadi? Mubarak, yaitu penuh dengan keberkahan. Dalam surat yang lainnya, itu surat Shad ayat ke-29. Surat apa jemaah? Shad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Itu kitab yang kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada engkau wahai Muhammad. Kemudian Allah katakan mubarak, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka manusia ini mentadaburi ayat-ayatnya, difahami, dikaji, dipelajari hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Quran, perintah larangan yang Allah sebutkan dalam Quran, halal haram yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya di mana? Di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana antum mengenali Tuhan antum? Dengan sifat-sifat kemuliaannya, dengan kesempurnaan perbuatannya. Bagaimana kita mengenali Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan membaca Al-Quran. Karena Allah terangkan dirinya di dalam Quran dengan tujuan agar kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang paling mengenal Allah, mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita makin mengenal Allah, kita makin bertakwa. Kita makin mengenal Allah, kita makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah Al-Quran. Allah terangkan di dalam Quran tentang sifat kesempurnaan dirinya. Maka lihatlah salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu. Mereka adalah manusia terbaik. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka dididik langsung oleh siapa? Nabi Muhammad SAW, ataupun generasi berikutnya yang belum jauh dari masa kenabian. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, Allah meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat mereka? Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Quran. Mereka baca, mereka kaji, mereka tadabburi. Begitu juga yang lebih penting dari itu semua, yaitu mereka amalkan. Diamalkan juga. Betapa banyak manusia di zaman sekarang hanya mencukupkan berinteraksi dengan Quran hanya dibaca huruf-hurufnya saja. Betul tidak? Iya. Cukupkah itu? Tidak cukup. Dikaji, begitu juga diamalkan. Karena tujuan Al-Quran tadi fattabi'u, maka ikutilah, maka jadikanlah
petunjuk. Kalau orang hanya baca Quran secara harfiahnya tanpa ia mempelajari dan mengamalkannya, apa yang ia baca dari Al-Quran bisa ia selisihi dengan perbuatannya karena ia tidak paham kandungannya. Maka renungkanlah ucapan salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu, ucapan para ulama terkait dengan kemuliaan dan keberkahan Al-Quran, yaitu Ibrahim bin Abdul Wahid al-Maqdisi, Musyan Abdiya al-Maqdisi, lama arada rihlata lil ilm. Yaitu Ibrahim bin Abdul Wahid al-Maqdisi. Siapa namanya jemaah? Ibrahim bin Abdul Wahid al-Maqdisi. Ia memberikan wasiat, ia memberikan pesan kepada Abdiya al-Maqdisi. Kepada siapa? Abdiya al-Maqdisi. Ketika Abdiya al-Maqdisi ingin berangkat untuk menuntut ilmu, untuk belajar jemaah, rihlah, melakukan safar demi mempelajari agama, demi memahami agama, demi mendapatkan ilmu. Apa isi wasiat Ibrahim bin Abdul Wahid al-Maqdisi? Aktsir min qira'atil Qur'an wa la tatrukhu. Banyaklah kalian membaca Al-Quran dan janganlah kalian meninggalkannya. Jadi wasiatnya apa? Suruh memperbanyak membaca Al-Quran dan janganlah kalian meninggalkannya. Meninggalkan membaca Al-Quran, jangan kalian lakukan hal tersebut. Fa innahu yatayassaru laka alladhi tatlubu ala qadri ma taqra. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan kemudahan-kemudahan atas apa yang engkau cari. Yang mau dicari oleh Abdiya al-Maqdisi apa tadi? Ilmu, betul tidak? Iya. Dia mau rihlah, dia mau pergi berangkat untuk menuntut ilmu. Maka berkata Ibrahim bin Abdul Wahid al-Maqdisi, sesungguhnya engkau akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam urusanmu, kemudahan dalam menuntut ilmumu sesuai dengan kadar engkau membaca Al-Quran. Maksudnya apa teman? Makin banyak engkau membaca Al-Quran, maka kemudahan-kemudahan dalam urusanmu makin mudah, makin banyak kemudahannya. Akan tetapi ketika seseorang sedikit membaca Al-Qurannya, maka kemudahan-kemudahan yang ia dapatkan juga sedikit. Kenapa? Kadar kemudahan yang ia dapatkan sesuai dengan kadar membaca Al-Qurannya. Kemudian berkata Abdiya al-Maqdisi, ketika ia mendapatkan wasiat tersebut, apa yang ia lakukan? Fara'aitu dzalika wa jarabtuhu katsiran. Maka aku memperhatikan hal tersebut dan aku mencobanya dan aku mempraktekannya jemaah. Dia banyak baca Quran, ya, tapi terkadang dia meninggalkannya. Dia mencoba melihat apa yang terjadi dengannya. Fakuntu idza qara'tu katsiran tayassara li min sama'il hadis wa kitabatihi al-katsir. Jadi ketika aku banyak membaca Al-Quran, maka kemudahan-kemudahan yang banyak yang aku dapatkan dalam mempelajari ilmu, dari mendengarkan hadis, duduk di majelis hadis, kemudian aku menulisnya, aku mempelajarinya, menghafalnya dan seterusnya. Kemudahan-kemudahan makin banyak aku dapatkan ketika aku banyak baca Al-Quran. Masya Allah, kemudahan ia dapatkan dan banyak kemudahan yang ia raih dengan banyak baca Quran. Wa
Wa idza lam aqra lam yatayassar li. Ketika aku tidak baca Quran, aku tidak mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut. Masya Allah. Dan Atiyah Al-Maqdisi telah ngapain? Telah mencobanya jemaah. Dia telah mempraktekannya dan dia telah memperhatikannya. Oh benar gak sih wasiat ini, kan gitu bahasanya. Maka ia pun amalkan dan ia perhatikan dan ia menyimpulkan, ketika aku banyak membaca Al-Quran, maka kemudahan dalam urusanku Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tapi ketika gak baca, dia gak dapat kemudahan tersebut. Masya Allah. Maka ini pentingnya jemaah dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, jangan sampai kita melewatkan membaca Al-Quran. Ada wirid harian kita, zikir harian kita membaca Al-Quran. Tetapkan 1 halaman kah, 2 halaman kah, 3 halaman kah, kurang atau lebih banyak dari itu, kita berusaha tidak melewati hari-hari kita tanpa baca Al-Quran. Sumber keberkahan, sumber kemudahan dalam kehidupan kita yaitu Al-Quran. Terkadang manusia kebingungan, sumber kemudahan itu apa sih? Sumber ketenangan dalam hidup itu apa sih? Kata mereka seperti itu. Mereka cari dan mereka mencarinya. Mereka lupa bahwasanya sumber keberkahan, kemudahan ada dalam Al-Quran. Bahkan itu ada di rumahnya untuk yang membacanya. Bahkan itu disampaikan di dekat rumahnya, di masjid dia. Dia cari jauh-jauh, sumber Al-Quran ada di dekatnya. Berkata hadis salaf, berkata salah seorang dari salaf, kullama zada hizbi min Al-Quran zadat al-barakatu fi waqti. Ketika aku menambah baca Al-Quranku, maka bertambah keberkahan dalam waktuku. Masya Allah. Dan itulah rahasianya para ulama jemaah. Ketika mereka mengarang kitab dan mengarang kitab dengan hasil karya mereka yang luar biasa, yang sangat banyak, dan kalau dihitung-hitung dengan jumlah umur mereka, maka kita akan menyimpulkan mustahil orang dengan umur sekian umurnya bisa menghasilkan karya yang sekian banyak. Apa rahasia itu semua? Keberkahan waktu. Kalau antum sudah berkah waktunya, antum akan mengisi waktu-waktu antum dalam keseharian antum untuk kebaikan. Alhamdulillah, hari ini bisa sholat jamaah di masjid. Alhamdulillah, lanjut bisa kajian jamaah. Ya, pulang bisa ngapain? Bekerja dan yang lainnya. Sholat duha, nanti ke masjid lagi duhurnya, qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Ketika seseorang berkah waktunya, maka kebaikan-kebaikan akan ia dapatkan dari keberkahan tersebut. Maka ulama katakan, apa makna berkah? Kasratul khair, banyaknya kebaikan yang dihasilkan dari sesuatu yang berkah tersebut. Ya, kita bertambah di umur kita jemaah, dan gak terasa kita sudah di umur sekian, betul tidak? Tahu-tahu sudah sekian umur kita. Dan ketika bertambah umur kita, makin dekat kematian untuk kita. Berkurang jatah kehidupan dunia kita. Jangan sampai bertambah umur kita, tapi kita tidak makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari keberkahan umur kita, cari keberkahan waktu kita. Di antaranya menyibukkan diri dengan Quran. Antum sekarang ngapain? Duduk di majelis ilmu, ya.
Ini bagian dari membaca Al-Quran. Iya, membaca Al-Quran dari sisi kandungannya, maknawiyahnya, mentadaburinya. Dan tadi sudah kita sebutkan, Allah turunkan Al-Quran mubarak, yaitu berkah. Jadi membaca Al-Quran dari sisi kandungan, dari sisi maknawiyahnya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innal baita alladhi yutla fihi al-Qur'anu ittasa'a bi ahlihi." Rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka rumah tersebut menjadi lapang, menjadi nyaman. Untuk siapa? Penghuninya. Betul. Mungkin rumahnya nggak luas ya, mungkin kontrak dia aja, betul. Tapi dia isi rumahnya, dia hiasi rumahnya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rumah yang dibacakan Quran di dalamnya menjadi lapang dan nyaman. Wa kathura khairuhu wa hadaratul malaikatu wa kharajat minhu syayatin. Lihatlah, kata Abu Hurairah, maka kebaikan yang banyak akan dihasilkan di dalam rumah tersebut. Masya Allah. Kenapa? Dibacakan Al-Quran. Penghuninya juga nyaman, ya, betah. Kan seperti itu coba. Lapang di rumah, malaikat hadir, kata Abu Hurairah, dan syaitan ngapain? Pergi dari rumah kita. Inilah keutamaan ketika rumah kita dibacakan Quran, terasa nyaman, kebaikan banyak dihasilkan di dalam rumah tersebut. Malaikat hadir dan syaitan kabur. Tapi sebaliknya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa innal baita alladhi la yutla fihi kitabullahi azza wa jalla, dan sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, pemiliknya nggak pernah baca tuh, ya, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan berlalu tanpa baca Quran. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daqa bi ahli, maka sebulan rumah tersebut menjadi sempit bagi pemiliknya, terasa tidak nyaman bagi penghuninya. Betul sama. Ada orang tuh punya rumah, dia bagikan istana, betul tidak? Iya. Tapi kehidupannya nggak nyaman dia, nggak bahagia dia, terasa rumah ini neraka untuknya, nggak ada ketentraman. Ya. Kenapa? Apa sebabnya? Bisa jadi rumah tersebut jauh dari Al-Quran. Ya. Wa qalla khairuhu wa kharajat minhu al-malaikatu wa hadarat syayatin. Kata Abu Hurairah, sedikit kebaikan pada rumah tersebut, bahkan tidak ada. Dan keluar malaikat, kabur ke malaikat, dan yang datang siapa? Syaitan. Datang di rumah tersebut ketika jauh dari Al-Quran. Berkata Al-Hasan bin Ali, siapa jemaah Al-Hasan bin Ali, inna man kana qablakum ra'ul Qur'ana rasaila min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka melihat dan mereka memandang bahwasanya Al-Quran itu adalah surat-surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat dari siapa? Dari Allah, dari Rabb mereka, dari pencipta mereka, dari yang memelihara semesta alam. Mereka menganggap hal tersebut, mereka melihat dan memahami hal tersebut.
Karena dalam Quran itu isinya apa? Surat dan surat. Isinya pesan-pesan dari Allah. Maka mereka pun mengagungkannya. Fakanu yatadabbaruna bil-laili wa yatafaqqadunaha fin-nahar. Mereka mentadabburinya, mempelajarinya, memahaminya di waktu malam, dan mereka mengamalkannya di waktu siang. Kenapa jemaah? Ini pesan dari Allah nih. Ini surat dari Allah. Tapi sebaliknya, manusia di zaman sekarang, mereka menganggap Al-Quran ini sesuatu yang tidak penting. Betul tidak? Manusia lebih menganggap pesan manusia itu lebih penting. Dalilnya apa? Buktinya antum kalau dapat pesan WA dari teman antum, kira-kira antum apa kan? Segera antum baca. Betul nggak? Wah, mana pesan WA nya kan gitu jangan. Jangan mau ditraktir nih kan gitu. Hah? Apa nih suratnya nih? Apa nih pesannya nih? Tapi kita dapat surat dari Allah, pesan dari Allah yang Allah tuangkan dalam Quran. Kita tidak membacanya, tidak membukanya. Kita menganggap pesan dari manusia lebih penting daripada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja jauhnya diri kita dari Quran. Berbeda dengan apa yang diamalkan dari generasi terbaik dari umat ini. Mereka menganggap penting dan sangat penting namanya Al-Quran. Ini pesan dari Allah nih. Seharusnya lebih didahulukan dari membuka pesan manusia, kan gitu. Maka malulah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan manusia kita bersegera membukanya, dan penasaran mengetahuinya. Pesan dari Allah kita abaikan, kita tidak membuka. Na'udzubillahi min dzalik. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, "Idza aradta an ta'lama ma 'indaka wa 'inda ghayrika min mahabbatillah." Kalau kalian ingin tahu berapa besar kecintaan antum kepada Allah dan berapa besar kecintaan seseorang kepada Allah, maka lihatlah bagaimana kecintaan dia terhadap Al-Quran. Maka salafun saleh sedikit-sedikit ngapain? Buka Quran, berinteraksi dengan Quran. Mereka dekat dengan Quran. Berbeda dengan keadaan kita, sedikit-sedikit ngapain? Megang HP aja. Betul nggak? Jujurlah kita. Malulah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihatlah kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kecintaan dia terhadap Al-Quran. Kemudian disebutkan, istami' ila ma jara Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala wa huwa al-mulaqab bi imamil a'immah. Maka dengarkanlah dan perhatikanlah dengan apa yang terjadi oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan ia diberikan gelar imamnya para imam. Masya Allah. Ya. Jadi di kalangan para ulama dia dianggap sebagai seorang imam. Ini bukan ulama biasa berarti, imamnya para imam. Yaqul Ibnu Khuzaimah, ista'dzantu abi fil khuruji ila Qutaibah liyatalaqa anhu. Aku meminta izin kepada ayahku, katanya, untuk aku pergi menemui Qutaibah untuk belajar hadis darinya. Masya Allah. Jadi dia minta izin ke siapa? Ke bapaknya. Untuk ngapain jemaah? Talaki. Dia belajar hadis kepada Qutaibah. Faqala, iqra'
Quran awalan hatta azina lak. Bacalah Al-Quran, hafalkanlah Al-Quran hingga aku mengizinkanmu untuk menemui Qutaibah untuk engkau belajar hadis darinya. Fastadhartul Quran hafidhuhu, maka aku pun membacanya dan aku pun menghafalkannya sampai apa jemaah? Sampai hafal. Faqala amsik hatta tusalli bil khatmah. Kira-kira diizinin nggak ketika sudah selesai dari Quran tersebut? Kata bapaknya, tahan dulu, jangan pergi dulu menemui Qutaibah untuk belajar hadis sampai engkau sholat mengimami manusia dan engkau menghatamkan bacaanmu dalam sholat tersebut dari hafalan 30 juz. Masya Allah. Maksudnya apa jemaah? Dipraktekin dong ilmunya, kan gitu. Gak cuma ngafal, tapi harus ada praktiknya. Mengimami manusia. Ya. Apa kata Imam Ibnu Khuzaimah? Fa'altu, maka aku pun melakukannya. Falamma iduna, ketika datang hari raya kita. Maksudnya apa di sini? Selesai Ramadan jemaah. Dari salafun saleh, para ulama kita itu datang Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Quran dalam apanya? Dalam bacaan sholatnya, gitu loh. Maka tidak asing di telinga kita, walaupun jarang kita amalkan, betul tidak? Oh, semalam satu apa? Satu juz bacaannya, kan gitu. Sebulan khatam dalam bacaan sholatnya. Itu kebiasaan salafun saleh seperti itu. Pertanyaannya, mau dipraktekkan seperti itu jemaah? Wah, Masya Allah. Nanti nggak ada orang katanya kan? Nah, karena keadaan kita berbeda dengan salafun saleh. Kalau kita nggak mampu, ya kita berusaha mengarah ke sana, jemaah. Ya dipanjangin dikit, jangan banyak protesnya, kan gitu. Ya, mungkin dalam semalam 1/4 juz misalnya. Ya, seperempat juz. Dan kebanyakan masjid-masjid itu sekarang satu rakaatnya berapa? Setengah halaman, betul tidak? 2 rakaat dapat satu halaman. 8 rakaat berarti dapat berapa? 4 halaman, betul? Oh, mungkin dengan witirnya dapatlah 1/4 juz. Nah, yang segitu jangan protes lagi, gitu maksudnya jemaah. Karena di lapangan ini macam-macam. Ada kawan anak mau jadi imam dia jemaah. Kata jemaahnya, oh, banyak yang pendek-pendek aja kan ya. Al-kafirun. Loh, betul ini kejadian jemaahnya. Itu pesannya, requestnya seperti itu. Keadaan kita jauh dari keadaan salafun saleh. Ibnu Khuzaimah, dia selesai Al-Qurannya, dia minta izin ketemu Qutaibah, belum diizinkan sampai dia mempraktikkan hafalannya, mengimami manusia dan menyelesaikannya. Maka dia katakan, ketika selesai Ramadan, datanglah hari raya kita, katanya, ana sudah khatamkan, mengimami di belakang manusia banyak, ini aku menjadi imam. Apa katanya? Fakharatu ila Marwa. Ya, maka bapaknya pun akhirnya mengizinkannya. Azina. Ketika ia keluar menuju Marwa, ya daerah yang dimana di situ tinggal Qutaibah, maka orang-orang pun berkata bahwasanya Qutaibah telah meninggal dunia. Masya Allah. Pelajarannya apa jemaah? Salafun saleh, mereka amat sangat mengagumkan dan mendahulukan untuk mempelajari Quran dulu. Sepenting-pentingnya ilmu harus diapakan? Didahulukan, diutamakan. Setelahnya baru beralih kepada ilmu penting berikutnya, yaitu hadis. Betul ya? Maka di universitas tertentu, mereka membuka program
beasiswa, betul tidak? Oh, yang hafal Quran beasiswa ini, oh yang sekian juz beasiswa itu, betul. Dengan Quran itu akan memberikan kemudahan, keberkahan jemaah. Ya, karena ini adalah ilmu yang paling penting. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Hafidz al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, qala Muslim, kuna idza jalasna al-Auza'i fara'a fina hadatsan. Ketika kami duduk bersama Imam Al-Auza'i dan ketika beliau melihat sesuatu pada diri kami, katanya, ya, ia duduk untuk menuntut ilmu, belajar dari Imam siapa tadi? Al-Auza'i. Ketika ada sesuatu pada diri kami, katanya, qala, maka Imam Auza'i berkata, ya ghulam, wahai anak, wahai fulan, qara'ta al-Quran, apakah engkau telah membaca Quran? Fa'in qala na'am, apabila kami katakan iya, kami telah membacanya, kami telah mempelajarinya, qala iqra, maka bacalah, yusikumullahu fi auladikum, bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat An-Nisa. Jemaah suruh baca dia, ya, ayat 11-12 tuh jemaah, tentang apa itu? Tentang waris, kan gitu. Jadi Imam Auza'i ingin tahu nih, ini muridnya, dia sudah menghafal Quran dan sudah paham atau belum, seperti itu. Jadi perlu dia dites dulu jemaah, ya, apakah aku telah baca Quran, menghafalnya? Ketika muridnya bilang iya, maka bacalah yusikumullahu fi auladikum, ya, bacalah firman Allah terkait dengan waris. Dia tanya itu faham gak sih gitu. Wa in qala la, apabila muridnya berkata kami tidak membacanya, izhab ta'allamil Quran qabla an tatlubil ilm, pergilah engkau pelajari Al-Quran sebelum engkau menuntut ilmu dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ini menunjukkan salafun saleh, mereka mendahulukan dan mengutamakan namanya menghafal dan mempelajari Quran sebelum ilmu yang lainnya. Nah, kemudian dikatakan oleh Al-Maimuni, sa'altu Abu Abdillah, aku berkata kepada Abu Abdillah. Abu Abdillah ini saya baca kunyah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama besar dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, masya Allah. Aku bertanya kepada Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, ayyuma ahabbu ilaika, abda'u ibni bil Quran atau bil hadis? Mana menurutmu yang lebih aku utamakan untuk putraku, katanya? Apakah dia mendahulukan dengan Quran atau dengan belajar hadis? Apa kata Imam Ahmad? La bil Quran. Jangan belajar hadis dulu, mulailah dengan Al-Quran. Qala u'allimuhu kullah, apakah aku mengajarkan keseluruhan Al-Quran? Maksudnya berapa jemaah? 30 juz. Apakah aku mengajarkannya untuk menghafal seluruh Quran 30 juz? Apa kata Imam Ahmad? Illa an ya'sara fata'alamtu minhu, ya, kecuali dia merasa kesulitan, maka ajarkanlah beberapa dari Al-Quran tersebut. Maksudnya apa jemaah? Hukum asal berarti Imam Ahmad menunjukkan dan mengarahkan untuk menyelesaikan berapa? 30 juz. Kalau kesulitan, maka ajarkanlah apa yang ia mampu dari menghafal Quran tersebut. Tapi intinya tetap menghafal Quran. Dapat berapanya urusan belakang, itu maksudnya. Tapi Quran jangan ditinggalkan jemaah. Masya Allah. Dan itulah ungkapan para ulama-ulama kita. Gak patut orang itu belajar fikih kalau dia meninggalkan namanya Quran. Ya bisa jemaah, dia baca, dia hafalkan, kan seperti itu. Ya, tentunya tujuan yang pertama dan utama 30 juznya kan gitu.
Tapi lihatlah Imam Ahmad katakan, kecuali dia kesulitan, maka ajarkanlah dari Al-Quran tersebut berapa yang ia mampu lakukan. Intinya tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, awal ma yabtadi'u bihi hifzul Quran al-aziz wa huwa ahlul ulum. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pertama yang ia mengawali dan ia dahulukan yaitu menghafal Al-Quran. Kata Imam An-Nawawi, ini adalah sepenting-pentingnya ilmu. Wa kana as-salaf la ya'lamuna al-hadits wal fiqh illa liman hafiz al-Quran. La yu'allimuna al-hadits. Maka salafun salih, mereka tidak mengajarkan fikih dan tidak mengajarkan hadis kecuali kepada orang yang sudah hafal Al-Quran. Masya Allah, itu salafun salih seperti itu. Wa idza hafizahu falyahdhar min al-ishtighal anhu bil hadis wal fiqh wa ghairihima istighalan yu'addi ila nisyan. Ini penting jemaah. Dan ketika dia sudah hafal, maka hati-hatilah, ingatlah, jangan sampai dia disibukkan dengan hadis dan ia disibukkan dengan fikih sampai dia meninggalkan Al-Quran, sampai melupakannya. Ini gak benar namanya jemaah. Tetap Al-Quran itu menghiasi hari-hari kita. Antum mau belajar hadis, antum mau belajar fikih, tetap Quran harus gak dilupakan, gak ditinggalkan jemaah. Menjadi bacaan kita tiap hari, menjadi apa? Rutinitas untuk memurojaahnya ketika kita punya hafalan Al-Quran tersebut. Tapi tercela orang-orang yang mereka meninggalkannya sampai melupakannya. Nah, ini menunjukkan kemunduran pada dirinya ketika dia meninggalkan Al-Quran yang dahulunya dia menghafalnya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, itulah salafun salih. Mereka amat sangat bersemangat untuk berinteraksi dengan Quran, membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, begitu juga mengamalkan. Mereka mengetahui keutamaan yang luar biasa yang dijelaskan oleh siapa tadi? Nabi Muhammad SAW. Kalau satu Quran jemaah diselesaikan, kira-kira dia dapat pahala berapa ekor unta tadi? Sejumlah ayatnya kan gitu. Maka inilah yang menjadi dorongan salafun saleh. Mereka ingin meraih pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita terdorongnya, termotivasinya untuk mendapatkan sesuatu dari dunia di hadapan mata kita. Berbeda dengan keadaan salafun saleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki keadaan kita untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran, yang itu dikatakan adalah seutama-utamanya zikir. Nah, kemudian di antara penjelasan hadis yang di awal tadi kita sebutkan, kenapa yang disebutkan itu onta jemaah? Kenapa perbandingannya itu dengan onta? Karena onta di waktu itu adalah harta yang paling berharga, bernilai jemaah. Kalau orang itu sudah punya onta, masya Allah, berarti dia orang yang punya harta dia. Ya, harta yang bernilai itu. Kalau orang sekarang yang hidup dengan rumah mewahnya, mobil mewahnya kan seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan mobil kan, dengan barang yang berharga di zaman sekarang, antum baca 2 ayat, 3 ayat lebih utama dari dapat 2 mobil mewah. Ya, kalau kamu kita bahasakan dengan bahasa orang sekarang kan gitu jemaah. Masya Allah. Karena di waktu itu bahwasanya harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab yaitu onta al-kumah yang tadi kita sebutkan. Nah, cukup jemaahnya. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di kajian setelahnya.
kita akan buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Nah, duha berapa menit lagi? Sudah duha belum jemaah? Oh, nah, silakan Pak Rimbo ya, Ustaz. Kami ingin menanyakan terkait apa Quran ini ya Ustaz. Kadang di pondok pesantren kita keseharian juga sering menghafal Al-Quran itu lebih mudah dibandingkan dengan penghafalannya. Itu ada tiap-tiap khusus atau gimana Pak Ustaz? Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi Nabi Muhammad SAW mengibaratkan hafalan itu bagikan onta jemaah. Kalau onta itu tidak diikat dia, dibiarkan, maka onta itu akan kabur dia, pergi dia, lari dia. Maka seperti itu hafalan yang tidak diikat, tidak diulang-ulang, tidak dimerujak juga akan lupa kita, akan pergi hafalan tersebut. Tapi ketika onta tersebut diikat, ya, maka onta tersebut akan tetap pada tempatnya. Begitu juga hafalan kita. Maka ketika hafalan ini kita ulang-ulang, kita merujak, maka akan tetap bersama kita. Maka pengulangan inilah yang penting. Ya. Bagaimana dengan kadar seseorang yang menghafal dengan hafalan yang banyak? Maka kita katakan, silahkan menghafal dan istiqomah jemaah. Menghafal dan istiqomah. Misalnya, ada orang memiliki kebiasaan menghafal tiap hari 5 baris, misalnya 5 baris Quran. Ya, seperti halaman itu. Ya, karena dalam satu halaman 15 baris. Dalam hitungan sekian tahun, kira-kira selesai kan? Selesai tidak jemaah? Selesai. Ya, dalam hitungan 3-4 tahun selesai itu. Masalahnya orang itu tidak istiqomah. Jadi hafalannya lanjutkan, berjalan sampai selesai misalnya. Ketika sudah selesai, dia balik kemana? Ke awal lagi. Bukan sudah selesai, alhamdulillah sudah khatam, gitu kan? Dia tinggalkan Quran, tidak. Khutbah pertama sudah dia selesaikan. Nah, menghatamkan pertama dengan menghafal sudah dia selesaikan. Maka dia akan masuk kepada khutbah yang kedua, putaran kedua jemaah. Putaran kedua yang sebelumnya dia mampu 5 baris setiap hari. Karena seluruh Quran sudah dia pernah hafal. Kata-katanya sudah tidak asing di lisannya. Dan di sini juga pernah bekas selintas bahasanya jemaah. Maka putaran kedua dia akan bisa mampu untuk membawakan yang lebih dari 5 baris, bahkan bisa 1 halaman, bahkan 2 halaman. Terus konsisten dia, misalnya lah 1 halaman atau 2 halaman. Setelah sekian bulan selesai gak tuh? Selesai jemaah. Khutbah keduanya selesai. Oh, alhamdulillah khutbah kedua selesai. Berhenti? Enggak jemaah. Yang benar dia kembali kemana? Ke pertama lagi. Khutbah ketiga, putaran ketiga ini dia lebih ringan lagi. Dia bisa sekali duduk membawakan 4 halaman, 5 halaman, 6 halaman dalam seharinya. Dan itu tiap hari. Khutbah ketiga selesai nih, khatam ketiga, balik ke mana? Ke pertama lagi. Nanti dalam sekali duduk dia bisa membawakan 1 juz. Betul jemaah, Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan selama istiqomah. Dan ini pengalaman anak jemaah. Ada punya putra 8 tahun selesai. Ya, di umur 11 tahun sudah dapat riwayat, ya, sanad riwayat Hafsan Asim. Ya, belum lama dapat riwayat Subah Al-Asim. Ya, sekarang dalam pengambilan qaulun dari Imam Nafi. Nah, jadi lanjut terus. Nanti pada titik dia mampu jemaah untuk sehari 1 juz,
sebulan khatam dia. Ya, sekian kali khutbah dia akan mungkin kuat. Kenapa jemaah? Berkelanjutan. Yang penting jangan berhenti. Masalahnya manusia ini ngapain? Berhenti dia. Aduh, susah katanya. Tinggalinlah. Manusia terhadap urusan dunia, bisnisnya, dagangnya, gagal satu, coba cara kedua. Cara kedua gagal, cara ketiga. Ketiga gagal, cara keempat. Betul tidak? Terhadap dunia mereka mau untuk mencoba dan mencoba, berusaha dan berusaha. Terkadang terhadap ibadahnya, Quran dan yang lainnya kita susah tinggalkan kan gitu. Belajar bahasa Arab kayak gitu biasanya kan. Pertama banyak yang hadirnya. Bulan kedua tinggal hitungan jari. Bulan ketiga tinggal gurunya aja kan gitu. Di mana-mana kan seperti itu. Istiqomah itu penting. Ya, intinya. Kalau emang mampu anak-anak kita itu untuk 30 juz silakan, kata Imam Ahmad tadi. Kalau enggak 1, 2, 3, 4 juz nggak masalah Pak. Tapi tetap berkelanjutan, konsisten, gak ditinggalkan. Maksudnya itu berkah Pak. Ya, betul. Mereka yang tetap istiqomah inilah yang Masya Allah. Masalah kita ini yang banyak kita tinggalkan, ya sudah berguguran jemaah hafalannya, lupa hafalannya, belum kemaksiatan jemaah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku mengadukan buruknya hafalanku kepada gurunya siapa? Wakil. Ya, apa katanya? Kalau dia melihat betis wanita dan yang lainnya, ya kemaksiatan, maka kata Wakil itu karena sebab dosa. Perhatikan jemaah. Jadi dosa itu akan mempengaruhi apa? Hafalan seseorang. Dan hafalan ini kan bagian dari ibadah, betul tidak? Jadi dosa-dosa antum akan melemahkan semangat ibadah antum. Ya, akan memperburuk hafalan antum, membuat lupa hafalan dan seterusnya. Maka seharusnya kalau orang istiqomah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ilmu akan menjaganya. Ilmu akan menjaganya, ini penting. Maka faktor-faktor dari kanan kiri juga penting, yaitu menjaga biah lingkungan jemaah. Lingkungan, betul. Ya, penghafal Quran, saling setor, ada guru yang menyimaknya, ini penting sekali. Kalau antum bilang anak sendiri mampu katanya, iya jemaah. Antum buktikan, mungkin sebulan jalan, coba bulan kedua ketiga sudah ambian kan seperti itu, Masya Allah. Jadi intinya bagaimana seseorang tetap konsisten, ini penting. Mungkin bapak-bapak hafalannya beberapa surah saja misalnya, nggak ada masalah jemaah. Tapi antum murojaah, antum dengarkan hafalan tersebut, antum lihat karya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, durusul muhimmah li'anatil ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi awamnya manusia. Yang beliau sebutkan di pelajaran pertama apa? Itu seorang menghafal Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah ke arah Anas. Anas lanjut kemana? Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, dan seterusnya sampai di surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah jemaah. Dikit gak tuh? Enggak banyak jemaah, betul tidak? Kemudian beliau katakan apa? Dia baca, dia hafalkan, dan dia dengarkan. Disetor maksudnya jemaah. Ya kalau antum hafal sendiri ya tahunya betul semua. Tapi perlu diapakan? Disetorkan. Tasrih, ada pembenaran. Kenapa? Karena kalau orang sering dengar jemaah, antum bunyiin murotal tiap malam misalnya, atau di kendaraan, antum dengar sekali, 2 kali, 3 kali, sekian kali, hafal gak? Hafal. Cuma benarnya tidaknya hafalan antum belum diketahui. Maka perlu proses dalam menghafal itu didengarkan, kemudian dia coba lafadzkan dan didengarkan kepada orang yang faham untuk adanya tasrih, pembenaran. Dan sedikit yang beliau katakan, ya Al-Fatihah, dan ini rukun sholat penting sekali. Begitu juga Anas sampai azal, nggak banyak jemaah. Tapi dibenarkan gitu loh.
Kenapa? Ini sebagai bekal ibadah pribadi antum. Antum mau sholat sunnah, sahabat. Setelah Fatihah ada anjuran surat pendek misalnya. Antum mau qiyamul lail, bisa ganti-ganti itu. Walaupun suratnya masih ringan-ringan, nggak masalah. Tapi antum istiqomah mengulang-ulangnya. Walaupun yang sedikit yang kita sebutkan, Anas sampai Azal-Azal. Kalau antum nggak ulang-ulang, kira-kira gimana? Ya lupa juga. Intinya masih ingat Anas, Al-Falah, Al-Ikhlas, kan gitu ya, betul kan seperti itu. Jadi intinya walaupun sedikit, tetap jangan tinggalkan namanya Quran. Tetap dimurojaah, tetap diulang-ulang, tetap didengarkan untuk adanya tasbih pembenaran dari bacaan tersebut. Masya Allah Ta'ala. Baik, cukup jamaah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.